Tragedi yang lebih menakutkan di era sekarang adalah hilangnya kasih sayang. Masyarakat modern mengalami apa yang disebut dengan krisis kasih. Kasih sayang menjadi hilang. Orang sekarang dalam berkomunikasi bukan lagi melihat yang lain atau saudara kita itu sebagai partner yang memang ditempatkan Tuhan sebagai mitra bagi kita. Tapi orang di era sekarang kalau ketemu dengan orang lain atau katakanlah menyediakan waktu atau istilah sekarang disebut dengan time is money, itu adalah gambaran bagaimana kasih sudah mengalami krisis, sudah kehilangan esensi dari kasih, itu sudah mulai merosot. Ya, ini bukan hanya terjadi di kota besar Bapak Ibu, ini terjadi di hampir seluruh kehidupan manusia, termasuk kita orang Kristen yang katanya disebut sebagai orang yang punya stok kasih paling banyak. Kenapa? Karena Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, ketika kita sudah menjadi umat Tuhan, seharusnya kasih itu juga menjadi identitas bagi kita. Betapa manusia saat ini sudah krisis kasih. Sesama saudara bisa berantem, hanya rebutan karena sesuatu, rela untuk memutus tali persaudaraan hanya karena persoalan harta. Ini menakutkan Bapak Ibu Saudara di era sekarang. Kalau ini sudah mengancam kehidupan orang Kristen, maka nanti orang Kristen akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain. Katanya orang Kristen itu Tuhannya itu penuh dengan kasih, tapi kenapa hidupnya tidak mencerminkan kasih? Maka Mahatma Gandhi pernah bicara begini, karena ternyata perilakunya orang Kristen itu ingkaran dari ajaran Yesus. Yesus menunjukkan kasih yang begitu luar biasa, tapi orang Kristen justru mengingkari ajaran yang mulia yang Yesus ajarkan. 1 Korintus pasal 13, Paulus sudah mengatakan di antara ketiga hal yang prinsip bagi orang Kristen, antara iman, pengharapan, di atas semua itu kasih yang begitu luar biasa. Sampai-sampai Paulus mengatakan begini, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih akan tinggal tetap. Jadi kalau kita melihat dalam pernyataan Paulus betapa urgen dan pentingnya hidup dalam sebuah kasih itu. Tetapi kita sekarang melihat bahwa ada krisis. Melihat orang itu bukan melihat sebagai manusia yang perlu dihargai seperti memang harkatnya Tuhan menciptakan manusia. Tapi sudah melihat bahwa orang ini akan menguntungkan bagi saya. Menguntungkan tidak, kalau menguntungkan saya boleh bersahabat, kalau tidak maaf, saya tidak akan bersahabat dengan Anda. Dan itu terjadi bahkan di dalam umat Kristen. Keluarga harus kembali pada awal penciptaan, bahwa kehadiran keluarga selain sebagai sarana mengenal diri, juga peranannya dalam membentuk sebuah sejarah. Maka ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia seorang diri. Maka keluarga yang pertama diciptakan oleh Tuhan itu adalah Adam dan Hawa. Ya, walaupun ada kelakar, kenapa Hawa dan Adam tidak bertengkar? Karena tidak ada ibu mertua. Keluarga itu diberkati oleh Tuhan dan itu sudah menjadi hakikat hidup manusia, hidup bersama. Salah satu indikasinya adalah Hawa diberikan oleh Adam untuk membangun sebuah keluarga. Tapi ketika dosa sudah mengancam mereka, bahkan mereka sudah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka kemudian hidup dalam sebuah apa? Hidup di dalam saling menyalahkan. Kasih sudah mengalami krisis. Jadi sebenarnya kalau kita lacak dari sejarah, krisis kasih bukannya terjadi di era modern saja, tapi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka sudah hidup dalam saling menyalahkan. Maka kemudian Yesus hadir untuk mengembalikan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana kemudian mereka di antara keluarga, Kain dan Habel kan bersaing. Sampai tega Kain kemudian membunuh adiknya bernama Habel. Ya, Daud mengatakan begini, ya, sungguh alangkah baik dan indahnya bila kita hidup rukun bersama. Kalau tadi dikatakan kasih sayang dalam keluarga sudah menjadi berkurang, padahal kita tahu bahwa keluarga sebagai unit paling dasar dan fundamental bagi pembentukan gereja termasuk masyarakat. Kalau Bapak Ibu dalam beberapa waktu lalu mengikuti drama Korea Good Bad Mother, ya, ibu yang baik tapi ibu yang jahat, ya. Kebaikan ibu itu digambarkan dengan menampilkan perangai yang buruk. Ibu memaksa seorang anaknya harus membalaskan dendam
Karena kematian ayahnya yang misterius, pokoknya kamu harus menjadi jaksa. Apapun caranya. Anak itu dididik dari kecil, bahkan kalau makan tidak boleh sampai kenyang. Karena kalau kenyang kemudian jadi ngantuk, lupa belajar. Saking seperti itu, anaknya itu kemudian tidak boleh banyak bergaul dengan orang lain. Kalau mau pergi piknik sekolahnya tidak boleh, tugas kamu belajar. Singkat cerita anaknya kecelakaan. Dan ibunya baru sadar bahwa anak ini dalam keadaan amnesia selalu mengatakan kata-kata yang membekas, yang dia rekam dari kecil. Dalam ketidaksadaran mengucapkan sebuah peristiwa yang begitu membekas. Tapi ternyata sang ibu juga mengalami rekonsiliasi dalam peristiwa itu. Lalu dia sadar bahwa saya telah mendidik dengan cara keras. Dan mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan. Dan dia bertekad anaknya harus sembuh. Sehingga cerita anaknya sembuh menjadi jaksa dan bisa menjebloskan orang yang dulu membunuh ayahnya. Ibu yang baik tapi sekaligus yang jahat. Bagaimana kasih seorang ibu? Ini perspektif yang berbeda. Si ibu memahami bahwa saya melakukan tindakan keras sebagai ekspresi sayang saya kepada Anda. Tapi sang anak memahaminya berbeda. Bahwa kalau ibu mengasihi saya, berikan saya kebebasan. Sampai ada sebuah dialog mengatakan begini. Cara saya untuk membalas dendam terhadap aturan dari orang tua saya harus mengejar cita-cita yang diinginkan orang tua. Karena cita-cita menjadi jaksa itu bukan keinginan dia. Itu dalam cerita film itu, ya. Tapi film itu mengajarkan sesuatu yang cukup baik, ya. Baiknya apa? Baiknya adalah bagaimana orang tua tidak terlalu memaksa anaknya untuk memilih sesuai dengan jalan orang tuanya sendiri. Karena anak itu punya kehidupan sendiri. Ya, ini yang kalau Bapak Ibu membaca di dalam beberapa literatur itu bisa juga bullying itu terjadi karena orang tua, ya, menginginkan menitipkan cita-cita kepada anak. Karena dulu papa mama tidak bisa sampai ke situ. Kamu harus mewujudkan cita-cita orang tua. Akibatnya kalau anak tidak selaras keinginannya dan cita-cita dengan kita, anak menjadi stres. Ada satu mahasiswa di salah satu kampus, tuanya beranggapan bahwa ini anak laki-laki harus menjadi penerus bagi saya. Dia masuk di sekolah teologi dan dia stresnya luar biasa. Semester 2 dia bunuh diri di kos. Mempertemukan antara ekspektasi kita dengan keinginan anak itu juga susah, ya. Saya dengan istri saya itu punya keinginan anak kami itu menjadi seperti ini. Tapi kita kembali lagi bahwa anak mungkin punya pilihan dan punya referensi yang berbeda. Ya tapi ini kasih kita. Ya kasihnya kita itu menginginkan yang terbaik. Kita juga harus sadar bahwa kasih yang terbesar bagi kita kepada anak itu memberikan kesempatan anak untuk menentukan hidupnya di masa yang mendatang. Nah supaya apa? Supaya di dalam keluarga juga tercipta kerukunan. Kalau tadi kita melihat di sini kan Daud itu mengilustrasikan nggak ada tuh yang lebih indah. Apakah harta itu lebih indah? Ya harta mungkin lebih indah bagi orang tertentu yang memang mengejar harta. Popularitas juga menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi orang tertentu. Makanya orang mengejar popularitas begitu luar biasa. Tapi ternyata Daud memberikan dasar yang sangat luar biasa bahwa hidup indah itu adalah kalau kita hidup dalam sebuah kerukunan. Beberapa minggu ini saya banyak mengerjakan tugas di rumah, ya, jarang keluar. Sampai justru karena di rumah malah saya tidak terawat. Rambutnya sudah sampai kemarin sempat gondrong, sampai pokoknya di rumah itu begitu bangun pagi sudah harus di depan komputer. Kadang-kadang malah tidak tidur. Jam 5 pagi saya selesai, kemudian komputer saya matikan, istirahat 2 jam, mulai lagi komputer. Saking saya di depan komputer, istri warawiri ke dapur ke sana, saya kan terganggu juga. Apalagi kalau dia minta tolong gasnya habis. Itu kalau sudah dia minta tolong gasnya habis, saya bilang kalau saya harus beli gas, itu idenya hilang. Balik lagi nyarinya itu susah setengah mati. Kamulah yang cari ke sono. Hal seperti itu kita bisa konflik. Kalau sudah konflik dengan istri urusan dapur, kita nggak dimasakin, kita berabe. Bapak-bapak jangan sepelekan. Karena peran seorang istri di dapur itu sama dengan peran seorang suami bekerja di luar. Kalau kita mengatakan, wah istri saya nggak bekerja, kata siapa? Di rumah itu pekerjaan juga. Walaupun pekerjaan rumah tangga. Yang kalau dibebankan kepada laki-laki nggak akan selesai. Saya pernah satu kali ditinggal sama istri, pulang ke rumah kepengin disambut dengan baik. Saya bilang, saya sudah masak. Lalu ternyata dicari kesalahan. Itu begitu saja kita bisa didiamkan. Kalau kita didiemin, itu dunia keluarga rasanya runtuh.
Kalau seorang perempuan sudah diam, itu rasanya tidak enak. Sepertinya serba salah, mau ngapa-ngapain salah ya. Keluarga harus kembali pada awal penciptaan. Waktu Hawa diberikan kepada Adam, ya, bahwa ini partner kamu, pasangan, ya, sepadan, penolong yang sepadan. Kalau menggunakan kata penolong yang sepadan di situ bukan berarti perempuan itu berada di bawah laki-laki, tapi justru menunjukkan kesejajaran, kemitraan. Karena ternyata dalam aspek tertentu yang dikerjakan seorang perempuan tidak bisa dikerjakan seorang laki-laki. Tapi seorang istri ditinggal di rumah, ya, kita pulang, laki-laki pulang, semuanya sudah beres semuanya. Dan kita bisa makan bersama. Itu hebatnya seorang perempuan. Maka menciptakan keluarga. Keluarga itu bukan sekedar kita memberi perhatian. Tapi yang paling penting adalah kita menerima kekurangan orang lain. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu, itu dalam keluarga, dalam sebuah keluarga. Jadi tidak ada kemudian keluarga Kristen itu kalau berantem selalu menunjukkan prestasi. Kalau bukan karena saya, kamu mau jadi apa? Menjadi orang Kristen itu tantangannya besar. Bukan sekedar kita pikul salib dalam artian bahwa kita menderita. Tapi kita juga harus menyalipkan ego kita di dalam keluarga kita. Dulu kalau saya berantem dengan istri saya pada saat belum punya anak, selalu saya akan bawa, saya ini S2, lebih tahu dibanding kamu yang S1. Sampai seperti itu. Jadi kalau kita berantem, kita sampai menunjukkan gelar-gelarnya. Hanya pada waktu itu karena ijazahnya belum keluar. Mungkin kalau ijazah keluar kami tunjuk-tunjukkan ijazah. Saya S1, saya S2 gitu ya. Ternyata itu tidak produktif. Justru membuat hidup menjadi lebih runyam. Karena ternyata Bapak Ibu, sehebat apapun laki-laki dalam soal mengelola keuangan lebih hebat seorang perempuan. Maka menteri keuangan perempuan, ya kan? Ya. Menteri keuangan perempuan, kalau menteri keuangannya laki-laki Pak, boros gitu ya. Kalau ibu-ibu itu ya, ini saya belajar dari teori istri gitu ya. Ibu-ibu itu barang tidak diperlukan, asal diskon pasti dibeli. Ya. Kalau sampai di rumah, kenapa beli? Diskon. Ya. Tapi kan belum dipakai, nanti kepake. Kalau laki-laki, walaupun barang mahal, kalau butuh dibeli. Ya, laki-laki kalau pulang ke rumah bisa nawar harganya beda 10.000 bangga kan? Kadang-kadang saya bilang, ini saya bisa loh, harganya berapa? 130, kamu taruh berapa? Jadi 120, masih kurang. Kalau istri yang turun tangan bisa dapat 80.000. Hidup itu ibu-ibu ya. Saya dengan istri kalau lagi nawar, saya menjauh. Saya menjauh karena saya nggak tega. Kalau misalnya kadang saya melirik, kasihan itu udah kasih, udah diem. Malah saya yang diomelin, diem gitu. Jalan, ntar panggil gak? Kalau dia butuh pasti panggil, ya udah Bu gitu ya. Tapi istri saya juga merasa kepengen dipanggil. Panggil gak? Enggak. Oh ya berarti dia sudah dapat duit gitu ya. Itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Memahami itu perlu juga menanggalkan ego. Menanggalkan ego ya. Bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang sudah hidup di dalam aku. Kalau kita sudah hidup bersama, maka yang terpenting bukan lagi aku yang dibawa. Tapi yang dibawa adalah kebersamaan. Ada seorang anak muda ketok pintu. Dia ditanya sama pacarnya siapa? Dia jawab aku. Waktu pemudanya jawab aku, perempuan ini di dalam mengatakan apa? Pergilah, rumah ini tidak cukup untuk kamu dan aku. Lalu laki-laki ini pergi. Tapi berapa hari kemudian dia pulang. Dia berefleksi. Memikirkan kenapa dia bisa tolak saya. Ini laki-laki hebat. Kalau laki-laki zaman sekarang kan begitu ditolak. Ya aku mundur, alon-alon gitu kan. Tapi laki-laki yang di sini diceritakan ini tidak. Saya harus kembali dan memberikan alternatif jawaban. Waktu si laki-laki itu datang yang kedua kali, dia ketok pintu. Laki-lakinya ditanya siapa itu, dia tidak jawab lagi aku, tapi jawab kamu. Waktu dijawab kamu, perempuan ini mengatakan begini, masuklah, rumah ini cukup untuk kita. Jadi dari ilustrasi ini mengatakan begini, kalau laki-laki dan perempuan, dua orang masih membawa aku, sebesar apapun tempat organisasi yang kita miliki, terasa sempit. Rumah sebesar apapun dalam keluarga terasa sempit kalau mereka masing-masing membawa ego. Tapi walaupun kecil, kalau yang kita bawa dan kita hadirkan kebersamaan di situ, maka akan terasa besar. Dan rumahku adalah surgaku. Punya panggilan untuk memberikan teladan. Kekristenan itu bukan sekedar diajarkan, kekristenan itu diteladankan. Maka Paulus mengatakan kepada banyak orang pada waktu itu, ikutilah teladanku.
bukan sekedar ikutilah ajaranku. Kalau ikuti ajaranku, pemimpin dunia mengatakan itu, ikutilah ajaranku, ikutilah perintahku. Tapi Paulus mengatakan ikutilah teladanku. Itu dalam hidup berkeluarga. Ikutilah teladanku. Supaya apa? Supaya teladan Paulus yang hidupnya mendedikasikan untuk Tuhan itu bisa diikuti oleh banyak orang. Ya, kalau misalnya di rumah kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik, dipastikan anak kita pun akan tumbuh dengan perkataan yang tidak baik. Tapi kalau di rumah kita mengkondisikan menjadi surga kata-kata indah, maka anak kita akan terbangun punya karakter yang baik. Sekalipun itu tidak bisa menjadi jaminan. Karena kita sekarang melihat juga ada keluarganya baik-baik, ada keluarganya orang tuanya jadi teladan luar biasa, keluarganya pendoa begitu luar biasa, tapi anaknya 180 derajat itu berbeda, sangat mungkin terjadi. Jadi istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, sekarang ini sudah menjadi berbeda. Kalau di tanah miring pasti jatuh gelundung jauh ke tempat yang lain. Kenapa? Dia berinteraksi dengan pergaulan dari luar. Begitu berinteraksi pergaulan dari luar, di dalam keluarga tidak punya sensor atau tidak punya tempat untuk mensterilkan ajaran yang dia terima. Itu juga bisa menjadi berbahaya. Apalagi anak di era sekarang yang sudah terkoneksi dengan digital. Luar biasa perkembangan dan pengaruh dari teknologi digital. Jadi kenakalan remaja di era sekarang itu bukan kenakalan dengan tawuran lagi, tapi kenakalan dengan membangun kejahatan dunia maya. Cybercrime. Saya beberapa waktu lalu sedang membaca tulisan orang terkait dengan kenakalan remaja di era teknologi, perkembangan teknologi. Itu mengerikan sekali. Anak sekarang sudah bisa punya kosakata yang melebihi dari orang dewasa, ya, orang dewasa dengan bahasa-bahasa juga yang tidak lazim untuk mereka konsumsi. Maka Bapak Ibu jangan biarkan anak kita diasuh oleh teknologi, tapi diasuh oleh kebaikan dari diri kita sendiri. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak dalam tradisi Israel itu adalah simbol dari sukacita. Bahkan bisa juga digunakan untuk mengobati luka. Kalau orang hidupnya rukun, hidupnya dalam damai, itu akan mendapatkan berkat. Berkat yang pertama apa? Bukan berkat secara material, tapi berkat yang pertama adalah sukacita. Hidup kita menjadi damai. Tadi saya katakan kalau rumah sekecil apapun, kalau hidup kita rukun kan terasa besar. Dan kita kangen untuk balik ke rumah. Ya, kangen untuk balik ke rumah, saya kepengen kembali ke rumah. Makanya istri saya itu setiap hari bangun jam 4 pagi menyiapkan bekal. Demi apa? Demi memberikan pengikat kepada lidah anak saya supaya ingat ini masakan rumah. Kita gotong bareng orang tua kita. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu ya, dalam berkeluarga itu kan seperti itu. Ya, kalau kita punya anak 3 ya digotong bersama. Bukankah dalam Markus pasal 2 ketika orang lumpuh disembuhkan, kan Tuhan melihat bukan hanya pada imannya si orang lumpuh itu. Justru yang punya iman besar, 4 orang yang menggotongnya. Lalu mereka berinisiatif, kita turunkan dari atap. Waktu Yesus melihat, apa yang dikatakan? Ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman personal, tapi iman secara kolektif. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya orang tua dan kita masih diberikan kesempatan untuk menabur kebaikan, membalas apa yang telah orang tua kerjakan, itu seperti kita sedang menggotong. Dan pada waktu kita menggotong bersama-sama, Tuhan akan melihat iman mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan sembuhkan. Dan itu sukacita loh. Walaupun pada saat merawat kita sepertinya jengkel gitu ya. Waktu kita habis. Tapi setelah melewati itu semua, itu menjadi cerita indah. Bahwa kita bisa berbakti dan kita bisa membalas baik kebaikan orang tua. Berikan waktu untuk saya membalas segala kebaikan orang tua saya. Mungkin belum bisa membalas total, tapi minim saya ingin menunjukkan bahwa saya ingin berbakti. Dan kasih harus datang pertama kali dari keluarga. Kan kira-kira seperti itu. Dikatakan seperti embun ya, di Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion. Antara Gunung Hermon dengan Gunung Sion itu tempatnya berbeda. Ya, kalau Gunung Hermon itu ada di utara Palestina. Sementara Gunung Sion itu ada di selatan Palestina. Gunung Hermon dengan Gunung Sion itu tempatnya berbeda. Gunung Hermon itu memproduksi atau menerima embun yang begitu banyak. Saking banyaknya dan berlimpahnya embun di Gunung Hermon
itu bisa memecahkan batu yang keras yang ada di gunung itu, ya. Jadi luar biasa. Ini kaya dengan embun. Maka diumpamakan Daud itu seperti embun mengalir dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Walaupun tempatnya, lokasinya berbeda, itu kan sepertinya mustahil ya. Dalam kasih dan dalam kerukunan, sesuatu yang tidak masuk akal bisa menjadi sebuah keajaiban. Amin. Dengan kasih, itu yang tidak masuk akal, itu bisa menjadi sebuah keajaiban. Itu karena kasih. Maka tadi saya katakan betapa pentingnya menjaga kerukunan dan hidup dalam kasih. Karena salah satu selain kita mendapatkan sukacita, yang kedua yang tidak masuk akal justru akan muncul sebuah keajaiban karena kasih. Kalau Bapak pernah lihat film Mama How, pernah lihat ya film Mama How? Berapa kali di setel pasti nangis. Bagaimana seorang ibu yang berjuang anaknya pada saat sakit. Si ibu itu berdoa sampai berlutut, tolong sembuhkan anakku ya, sembuhkan anakku. Padahal anak itu memang anak di luar pernikahan ya. Ketika anak itu sudah tumbuh ya kira-kira umur 7 tahun, direbut ya, jadi rebutan antara ibunya dengan nenek dari si suaminya yang memutuskan mereka ya. Tapi si mama ini berjuang. Waktu anaknya sakit dia berdoa mati-matian luar biasa karena kasih. Dan ternyata di dalam kasih orang tua yang begitu luar biasa muncul sebuah keajaiban. Maka Bapak Ibu jangan pernah abaikan sebuah kerukunan karena di situ akan muncul sebuah keajaiban. Kalau kita bersama-sama, sekalipun jumlah kita kecil, kalau bersama bisa mengalahkan yang besar. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, keajaiban itu akan terjadi Bapak Ibu. Amin. Kalau kita merawat orang tua kita dengan kasih, kalau kita merawat anak kita dengan kasih, kalau kita berorganisasi, merawat hubungan semuanya dengan kasih, yang tidak mungkin Tuhan akan buat menjadi mungkin. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan pernah abaikan kekuatan cinta. Cinta itu benar-benar kuat seperti maut, kata Kidung Agung. Karena cinta lahirlah sebuah keajaiban. Begitu luar biasa. Saya menyadari betul bagaimana istri pada waktu melahirkan anak kami yang pertama. Ya, dia sampai berjuang waktu mengandung ya. Dari mulai mengandung berjuang. Diagnosa dokter macam-macam. Dia berdoa tiap malam. Tuhan, aku tahu. Anak yang dalam kandungan sudah Engkau titipkan bagi saya. Saya ingin rawat dengan baik. Saya hampir tiap malam lihat dia selalu keluar air mata. Dia berdoa, saya tidak rela kalau harus kehilangan. Karena dokter mengatakan macam-macam. Ya. Saya ingin rawat ini dengan baik. Tuhan berikan kesempatan. Maka pada saat lahiran dengan sesar pun, ya, pada saat dia terima sesar, karena tensi darahnya 200 pada waktu itu, dokter mengatakan ini harus disesar. Kalau tidak, salah satu nanti tidak terselamatkan. Pada waktu dengar sesar, saya pening. Waduh, sesar mahal gitu ya. Tapi pada waktu dokter mengatakan sesar akan menyelamatkan keduanya. Lalu kemudian kita perjuangkan. Dan pada saat lahir terdengar suara bayi, rasa derita itu sudah terobati. Pak Bu, bukankah itu kebahagiaan orang tua ya? Ya, kebahagiaan orang tua ketika melahirkan anaknya, nangis saja ya, dengar suara tangisan bayi, itu bahagia luar biasa. Dididik sampai besar, ya, sampai kemudian berkeluarga. Maka kalau misalnya anaknya maaf kata durhaka seperti malin kundang, itu kan bagaimana lukanya hati orang tua. Kok anak nggak ngerti ya, dirawat dari kecil, tumbuh besar, ya. Anda tumbuh besar dengan seperti ini, kok Anda sepertinya tidak punya kesempatan baik untuk, Tuhan sudah kasih kesempatan banyak untuk berbuat kebaikan. Selalu menunggu besok, saya pun lagi repot. Loh kalau misalnya tidak repot, kapan untuk mencari waktu luangnya menunjukkan kasih? Yang penting doa, benar yang penting doa. Tapi kehadiran Anda itu adalah energi paling besar bagi kesehatan dan bagi motivasi bagi orang tua.